Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Rizmo Wijaya. Nama saya Nasarul Pratama. Nama saya Bayangkara Mela. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS pemrograman web dasar yang telah kami kerjakan. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari home atau indeksnya. Yang pertama, kita ditampilkan dengan banner slider. Jika diklik ke next atau ke kanan, maka gambar akan menggeser ke kanan. Jika di kiri, maka akan ke kiri. Untuk pengambilan elemennya menggunakan JavaScript. Untuk cara kerjanya lah kasarnya, mengambil elemen dari let item sama dengan query selector tuh ngambil elemen dari slider, list sama item. Kan ini ada yang untuk yang item kan ada item doang sama item aktif. Item aktif tuh buat yang awalannya biar gak numpuk tuh kan. Ini kan itemnya opacity-nya 0, berarti nggak ada itunya apa sih, gak ada tampilannya kalau 0 tuh, jadi hilang. Mana sih slider tuh, slider aktif 1, jadi opacity-nya 1. Untuk yang tombol next itu mengambil elemen dari ID next. Untuk yang view atau mundur mengambil dari elemen ID view, dan thumbnail mengambil elemen dari thumbnail dan item. Nah kan ini next on click, jadi jika diklik maka kan item aktif tuh awalannya 0. Yang tadi item aktifnya kan 0 tuh. Item aktif sama dengan, jika next diklik, item aktif sama dengan item aktif tambah 1 tuh jadi ngegeser 1 kali ke kanan. Nah kan ini 0 awalnya, terus diklik kan ini 0 awalnya, diklik jadi tambah 1. Begitupun yang view atau mundur, item aktif sama dengan item aktif min 1 tuh jadi kan 0, kurang dari 0 tuh kan min 1, kan ini 0 min 1 jadi ke belakang gitu. Untuk yang thumbnail item sama juga. Jadi tuh thumbnail tuh buat kayak tombol, kalau di CSS tuh kayak apa ya, misalnya kayak href pagar kasarnya gitu, kayak ID lah buat ngonekin doang. Sebenarnya bisa ini juga pakai ini, pakai ID, cuma lebih bagus pakai yang tadi. Di halaman berikutnya ada game berdasarkan genre. Yang pertama ada survival, action, open world, sport, sama MMORPG.
Dah. Di halaman yang kedua ada produk. Jadi si produknya menggunakan sistem aplikasi CRUD buat nambah datanya. Jadi keuntungan aplikasi CRUD tuh buat biar nggak ngodingnya biar nggak lama, cuma kayak tambah-tambah aja PHP-nya, cuman harus detail dari PHP-nya. Belum lagi errornya, pastilah setiap ngoding pasti ada errornya. Untuk ini website yang kami buat sudah responsif. Sudah responsif mobile. Sudah untuk codingan responsifnya saya menggunakan mungkin lebih ke arah sama min sama max nya sih. Nah, yang max tuh jadi max nya 500 pixel. Nah, max nya segini. Terus yang kedua ada yang minimalnya kan, tadi kan batasnya sampai maxnya sama 500, terus dilanjutin jadi 501 sampai dengan 668 width. Sebenarnya sih bisa kayak kan kalau tergantung enaknya dari mana sih. Kalau matok responsif tuh biasanya kalau foto tuh sulit, responsifnya harus banyak. Kadang ada yang fotonya nempel gitu, apalagi kalau posisinya absolut gitu. Yang kedua, max minimalnya dari 689 pixel sampai dengan maksimal 858 pixel. Untuk yang banner, untuk banner yang ini nih, makan belum rapi nih bro. Untuk yang banner ini menggunakan display grid. Jadi enaknya grid tuh ya beda lah sama flex. Kalau flex tuh ke samping terus, kalau nggak ke samping harus pakai flex direction column kan. Ya mungkin enakan display grid sih daripada flex. Jadi saya menggunakan di bannernya menggunakan display grid. Index hero colors. Hero card.
jauh lagi cok. Nah mana sih card no display green. Bentar, nah ini nih. Oh jadi sih kan tadi kan di hero card udah display grid. Jadi terus di hero listnya kan yang kebalik, yang hero list tuh awalannya. Kalau di ini kan biasanya container. Kalau di cara pemrograman yang web tutor dari YouTube tuh, jadi kan grid template column tuh berulang 4 kak, repeat berulang 41 fr. Nah yang scroll span 2 tuh ke bawahnya 2 kan, yang scroll span tuh scroll span 1 2 3 jadi ke bawah 2. Yang ini tidak call. Kesannya tuh ini bukan call span, yang call span tuh ini. Ya, jadi berikut adalah tata cara untuk menambahkan data game yang akan kita jual. Yang pertama kita ketik dulu nama gamenya, seperti contohnya berikut ini. Jika sudah, masukkan harga game yang akan kita jual, biasanya berupa angka. Contohnya seperti berikut. Di sini kita bisa memasukkan deskripsi gamenya. Bisa juga memasukkannya asal fitur. Lalu tipe gamenya yang akan dijual di PS5 atau PS4 bisa kalian pilih di sini. Lalu berikutnya bisa pilih gambar dari game yang akan kita jual di file yang kita ini. Lalu tinggal begini dan klik add product here. Jika sudah, bisa mengeceknya di bawah. Nah, sudah muncul. Dan jika ingin mengedit pun bisa. Jika ingin menghapus game seperti ini. Untuk mengeditnya pun bisa seperti berikut. Bisa ketik ulang nama gamenya dan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Atau mungkin harganya. Dan harus memilih kembali foto game yang akan kita jual. Setelah itu klik update here, dan jika sudah klik go back, dan bisa dicek harganya sudah terinput yang baru 600. Itu saja. Terus delete dan Masih pause kan? stop nu ya. Pause nu mana tuh? Apa? Datang guys. Cek langsung cek database dan kadang ya karena kayaknya mana sih database langsung masuk itu jelasinnya, dan si ngomongnya gini, dan si produk otomatis masuk ke database, langsung nunjukin ini
atau mungkin yang lokal host atau pulang lagi. Pulang dari awal. Ya enggak lah anjing. Oh, Lu mau pulang dari awal. kemana? Ini ya kan tadi udah tambahin itu masih record kan. Udah masih. So, langsung Jika sudah menambahkan data atau mengedit seperti tadi, data otomatis masuk ke dalam database. Nah, bisa dilihat di sini. Berikut data yang baru kita inputkan, data game yang akan kita jual. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengorder di website ini. Yang pertama, kalian pilih terlebih dahulu game yang ingin kalian beli. Di sini banyak sekali, ada Resident Evil, Call of Duty, God of War, GTA 5 ataupun FIFA. Misalnya di sini saya akan membeli FIFA. Kalian pencet terlebih dahulu add to cart. Lalu di sini saya akan membeli juga Resident Evil, pencet add to cart kembali. Lalu terakhir saya ingin membeli God of War, pencet kembali. Setelah kalian masuk ke keranjang sini. Di sini kalian bisa membeli lebih dari satu game. Pertama kalian menambahkan dulu berapa jumlah game yang ingin kalian beli. Misalnya di sini saya akan membeli 2 game. Maka kalian pencet dulu update-nya. Dan sudah. Atau bisa saja kalian ingin membatalkan membeli gamenya, kalian tinggal pencet saja delete di sini. Misalnya saya akan membatalkan dua game. Jika kalian ingin mengganti gamenya, kalian bisa melanjutkan berbelanja kembali dengan memencet continue Shopee. Di sini saya akan mencoba membeli game GTA 5 ya. Setelah sukses, maka kalian pencet kembali keranjangnya. Dan di sini saya akan memperlihatkan database-nya. Dan sudah sesuai dengan apa yang saya order tadi ya. Di sini sudah sesuai ya, teman-teman. Kita lanjutkan untuk cara check out-nya. Di sini kalian pencet process to check out. Dan kalian diminta untuk menginputkan data, nama kalian, email kalian, metode pembayaran, alamat kalian. Di sini saya coba inputkan, misalnya nama saya Andi, nomor saya di sini kalian masukkan emailnya. Di sini kalian bisa menentukan mau COD pakai debit kartu ataupun pakai PayPal. Di sini saya coba menggunakan fitur COD ya. Di sini kalian masukkan alamat kalian. Alamat kedua. tenang kayak gini. Tate siga curugan gitu paling lengkap. Oh, di sini daerahnya ya guys, saya masukkan Buah Batu misalnya. Sini nama jalannya.
Ini kotanya, misalnya kota Bandung. Ini masukkan negaranya, misalnya Indonesia. Sini masukkan kode posnya, misalnya 888. Jalan-jalan gang-gang. Ya, sini bisa sampai alamatnya, bisa sampai gangnya ya. Saya masukkan gang Supomo. Setelah selesai kalian mengisi ini, kalian tinggal pencet order now. Maka sini bakal ada bukti bahwa kalian sudah membeli game tersebut. Jika kalian ingin melanjutkan berbelanja, maka pencet saja continue shopping. Dan di sini saya akan menjelaskan database-nya. Produk, request, di order, Ya. Refresh. dulu ya. Item. Nah, di sini sudah tertera ya yang tadi saya order. Sekian, terima kasih. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delete. Jadi si delete itu fungsinya untuk menghapus data ada dari tabel. Misalnya yang kita mau menghapus data Grand Theft Auto. Jadi ngapusnya tuh nggak harus dari ininya apa sih, dari database SQL-nya, bisa dari websitenya menghapusnya untuk bagian admin. Kan biasanya aplikasi CRUD tambah edit barang tuh adanya di admin doang. Kalau kayak pembeli kayak gitu kagak dikasih ini fungsinya untuk menghapus. Jadi kan delete, jadi kan delete dia tuh kayak, mungkin perbedaan get sama post tuh, kalau get tuh kelihatan dari URL dari sininya. Nah, dari URL webnya kelihatan. Bedanya get sama post gitu doang. Kan delete sama dengan delete. Nah, ambil ini. Jadi si delete ini tuh kayak URL lah, URL untuk menghapus lah, URL action lah kayak kasarnya tuh. Delete ini no. If is set get, ambil dari nilai delete ID sama dengan get delete. Delete query sama dengan MySQL query. Tuh connect buat ngekonekin ke database-nya. Delete from product db, where ID, delete ID itu sama dengan delete yang tadi lah, buat ngapus semuanya kasarnya tuh. Untuk yang tambah produk tuh kayak ngirim data ke apa ya, ke SQL-nya. Nah, insert tuh produk DB name, price, description, option sama image. Mana ya? Nah, ini. Jadi tuh kayak dollar product name gitu tuh kayak ini nih nilai. Nah, nilai yang ini buat masukin ke database lah kasarnya. Terus di sininya bikin insert to values tuh lah gitulah.
Nah kan sini ada if empty product name gitu. Nah jadi itu si name ininya tuh dikirim ke produk. Misalnya kan kita tuh ngetik yang produk name ini nih. Nah jadi si produk name ini tuh ngirimnya ke name gitu. Terus dollar upload sama dengan query buat konekin. Insert tuh buat kayak udah langsung dimasukinnya kan, kita misalnya udah ngisi semua nih, misalnya Spiderman harga $20, deskripsinya apa aja dah, terus masukin foto Spider. Nah masukkan loh, jadi di database nya juga masuk. Nah Spiderman ada itu. Terus yang edit tuh fungsinya buat ngedit, misalnya ada kesalahan ketik atau apa. Mana sih kan update sama dengan edit. Mana sih? Ambil kayak yang tadi lah, sama kayak ngisi baru gitu, cuma bedanya dari sini update set name. Jadi misalnya tuh kayak yang tadi lah, produk name itu kan sama dengan produk name, jadi tuh mau ngeganti name-nya, misalnya kan kita ngetik Spiderman salah nulis S, ada Spiderman jadi ada S, terus kita mau ngapus S-nya, terus kita rubah dari sini, dari ngisi yang yang ini, jadi dikirim. Name sama dengan produk name, price gitulah. Description option gitu. Yang fitur berikutnya ada fitur kredit. Itu kayak apa ya, menggunakan sistem parallax scrolling, murni CSS, enggak JS ini. Kalau murni JS tuh biasanya dari scrollingnya suka bagus lah. Ini yang kelompok kami, nama pembuatnya, kalian bisa follow Instagram jika kalian mau.